Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusdah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para kiai, bunyai, para gus, ustad ustadzah, sedaya jamaah pengaosan kitab Al-Hikam ingkang dirahmati kalian Allah. Mugi-mugi kula lan panjenengan tansah pikantuk ridho, pangapura, pitutuh, pitulung, keselamatan, kesehatan. Awake bergas seger waras, akeh duit, akeh beras, masalah urusane beres tuntas, utang-utange lunas, dan bahagia tanpa batas. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wekdal menika kula lan panjenengan ditakdirake kalian Allah saged mutolaah kitab Al-Hikam sakmenika pasal 30 terkait perbedaan dalil pembuktian tentang mengenali wujud Allah Subhanahu wa taala. Iki nggih diterangno alon-alon karena butuh pencernaan cara berpikir. Mugi-mugi napa ingkang kula terake tansah diringi hidayah pitulungipun Allah, saged ndadosake gampil anggenipun paham, saged nglampahi dados ilmu sing barokah manfaat dunya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Satani adoh banget, beda sekali baina man yastadillu bihi, antara orang yang memakai dalil, memakai dasar tentang adanya Allah, au yastadillu alaihi, atau memakai dalil dengan adanya alam ini. Jadi mereka memakai dalil adanya Allah itu menunjukkan adanya alam. Sementara yang kedua itu memakai dalil bahwa alam ini menunjukkan adanya Allah. Nah, secara logikanya wong alam semesta ini lemah, kok dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang lebih kuat, karena gak logis. Pendapat yang kedua, al-mustadillu bihi arafal haqqa li ahlihi. Orang yang pakai dalil bahwa adanya Allah itu menunjukkan adanya alam, gitu. Fa asbatal amra min wujudi asli.
Itu orang yang tidak tahu kebenaran. Artinya itu orang yang belum paham tauhid. Makanya min wujudi asli. Fa asbatal amra min wujudi asli. Dia menetapkan sesuatu itu berdasarkan wujud aslinya. Tak balik mana? Jadi orang yang pakai dalil bahwa adanya Allah itu menunjukkan adanya alam. Iku sing pas. Artinya orang ini paham tauhid. Karena dia menetapkan sesuatu dari aslinya. Yang kita tahu alam semesta ikan wayang wae. Yang ada adalah Allah. Itu pendapat yang pertama. Wal istidlalu alaihi min adamil wusuli ilaihi. Sedangkan orang yang pakai dalil golongan kedua, adanya alam ini menunjukkan adanya Allah itu karena mereka belum paham, mereka belum wusul kepada Allah. Min adamil wusuli ilaihi. Wa illa famata ghoba hatta yastadila alaihi wa mata ba'uda hatta takuna al asar yallati tusilu ilaihi. Wa illa kalau tidak begitu famata ghoba hatta yastadila alaihi, maka ketika Allah itu ghaib, tidak jelas atau samar, tidak nampak, sehingga butuh dalil bahwa adanya alam ini menunjukkan adanya Allah. Wa mata ba'uda hatta takuna al asar yallati tusilaihi. Dan kalau memang Allah itu jauh, sehingga adanya ciptaan Allah ini bisa menyebabkan wusul kepadanya. Artinya apa? Ya ikra. Jadi kita menggunakan daya cipta apa yang diberikan Allah kepada kita, hati, sehingga kita dapat masuk ke dalam negeri hampa. Nah, disitulah urusan sudah bukan akal lagi, tapi pakai nur basiroh. Makanya di sini ada kelas-kelas. Allah membagi hambanya ini ada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok lil mahabbah, yaitu para kekasih Allah. Mereka adalah orang-orang yang sudah duduk di makom ihsan, sudah mengenal dari sifat af'al sampai nurid zatnya. Mereka orang-orang yang sudah terbuka hijabnya. Mereka itulah orang-orang yang sudah bisa musyahadah kepada Allah. Mereka itulah orang-orang ahli hakikat, ma'rifat, yang akhirnya wusul ilallah. Jadi sudut pandang mereka melihat aslu, fa asbatal amra min wujudi asli.
Jadi yang tampak hanya Allah, selain Allah tidak tampak. Seperti pelajaran-pelajaran kemarin. Karena al-kaunu zulmatun. Nah, ini kalau alam semesta ini gelap. Inna ma'ana rahu zuhurul haq. Karena cahaya Allah, maka alam semesta ini tersinari. Jadi yang tampak adalah bayangan. Jadi ayang-ayang. Gitu. Ono nih ora ono. Pandangan yang pertama. Yang kedua adalah kelompok lil khidmah, yaitu orang-orang yang selalu khidmah ibadah kepada Allah, tapi hati mereka masih terhijab. Ini dalam tataran tarbiyah, ketika kita mengenalkan kepada anak didik, kalangan umum, kalangan awam, menganikan ini, tapi kangaran Allah iku zat kang gawe alam. Apa bukti anane Gusti Allah? Anane dunia saisine. Mergo ada sesuatu enggak mungkin wujud kalau tidak ada yang membuat. Yang membuat itu jelas tidak sama dengan yang dibuat. Tukang kursi ora kok kotak kaya kursi sing digawe. Wong dodol sosis, lunyung-lunyung kaya sosis, dodol pentol wonge bunder-bunder ya ora. Apa yang dibuat tidak sama dengan yang membuat. Berarti dhisik endi sing gawe karo sing digawe? Dhisik sing gawe. Ini makanya Allah Qadim. Sesuatu yang dibuat itu akan rusak, Allah tidak rusak. Jadi posisi ini yang kedua adalah posisi orang-orang yang belum musyahadah. Torekoe gak dilakokno, utawa gurung kenal toreko. Sehingga dia tidak mengenal itu warid ilahiyah, nur rububiyah dan sebagainya. Nah, kondisinya ya ketauhidannya belum aman. Belum aman. Karena harus perlu pendampingan dan perlu pencerahan. Ya, ketika pertanyaan dikejar lagi, lho kok ngerti sing gawe alam dunya sak isine iki kok Gusti Allah? Ya nggih. Mung dikandani karo Kanjeng Nabi Muhammad. Lha awakmu kok percaya nek Kanjeng Nabi Muhammad iku utusane Gusti Allah? Nggih, karena beberapa tanda-tanda kenabian, bukti-bukti kenabian. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Jelas manusia pilihane Gusti Allah untuk menyampaikan sesuatu. Enggak langsung Gusti Allah. Hukum alam tetap berlaku. Di sini stabilitas perimbangan alam semesta. Enggak bisa melepas dari semua elemen itu, dan semuanya diberi kehendak, diberi kehendak dari Allah, tapi dalam satu kendali sentral, yaitu Gusti Allah. Gitu. Jadi perbedaan dalil pembuktian mengenai wujudnya Allah ini dapat disimpulkan bahwa wujud Allah dapat dikenali dari dua sisi. Yang pertama, dari sisi bukti adanya makhluk, ini adanya Allah. Yang kedua, adanya Allah ini membuktikan
wujudnya makhluk. Jadi karena adanya Allah maka wujudlah makhluk ini. Makanya dalam tataran kepada para murid, kenali dirimu maka kamu akan kenal Allahmu. Kenapa demikian? Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Surat An-Nahl ayat 78. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apapun. Misalnya salah apa-apa, ya ora ngerti apa. Sane menangis ngompol. Dia dikei rezeki karo Gusti Allah. Nah, kalau dikatakan manusia sebagai anak turunnya Adam pada asal mula kejadiannya, ketika dilahirkan dari rahim sang ibu tidak tahu apa-apa, namun ia telah dibekali oleh Allah seperangkat peralatan untuk dapat mengenalinya. Ana rasa, cipta, karsa, karya, macam-macam versi jelas, tapi yang paling pokok di situ. Kita dibekali akal, dibekali hati, diberi nafas yang diikat oleh takdir, kudrat iradatnya. Nah, akhirnya kita disuruh Iqra. Quran yang tersurat, tersirat dan terkandung. Nah, ini membaca ayat kauniyah, baca alam semesta, ngaji alam. Diterusno ayate la'allakum tazkurun. Awak dhewe iki mung karek nyukuri tok. Alhamdulillah, alhamdulillah pokoknya dikei hidayah, dikei iman Islam. Kita nggak pernah ketemu Kanjeng Nabi, ngipi kadang gak. Tapi ngandel iman, bahkan siap berjuang sampai mati belani Kanjeng Nabi, belani Islam. Sementara ana wong bangsane Abu Lahab, Abu Jahal, abu-abu sing bangsa abu-abu. Aduse gawe Zam-zam, ngombene Zam-zam, ngleset turune nek Ka'bah. Jenenge Hajar Aswad itu lalah pengen ngambung ping pira sak karepe. Lho ewa semono gak dikei hidayah sing jenenge iman. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Jadi adanya perbedaan sudut pandang ini karena perbedaan makom manusia dan rezeki berupa ilmu. Semua dari Allah. Jadi yang satu memandang bahwa wujudnya Allah itulah yang menjadikan alam semesta. Bukan alam semesta ini yang menunjukkan adanya Allah. Pandangan orang yang wis musyahadah. Karena segala sesuatu itu tidak ada apa-apa, yang ada hanyalah zatnya Allah. Jadi mereka memandang lemah bahwa adanya alam menunjukkan adanya Allah. Tapi dalam tataran sisi orang yang masih awam, ya mereka bisa memandang ya adanya alam ini menunjukkan adanya Allah.
Pandangan yang kedua. Jadi dari sudut pandang subjek dan objeknya aja, nggak ada masalah. Jadi tataran itu dibina terus, yes, dipelajari tauhid, mulai teko tauhid ada ubis niku aqidatul awam mengenal agama seket dan seterusnya sampai pada tataran golongan yang pertama. Di dalam kitab Lataiful Minan, Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan bahwa perlunya dalil dan bukti-bukti itu hanya berlaku bagi orang yang masih dalam usaha pencarian al-haq, bukan bagi orang yang telah melihat dan sampai pada tingkat musyahadah. Wis sampai musyahadah gak ngreken. Jadi orang yang masih mencari bukti-bukti itu berarti menunjukkan bahwa dia itu belum musyahadah. Itu aja ditenani. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah petunjuk sehingga menemukan kebenaran yang hakiki. Apa kebenaran hakiki? Ya musyahadah. Berangkat dari musyahadah sifat af'al sampai musyahadah nuridat. Ini bahasanya Mbak nuridat, bukan musyahadah dat. Enggak, implementasinya terlalu jauh. Rabbi fa'anfa'na bibarakatihim wa'adinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Kira-kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.